Yesus, ku muliakan namamu selalu yang menolong hidupku. Puji nama Tuhan, shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Bersyukur sekali kita hari ini merayakan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia mati buat kita, dia bangkit kembali, dan hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ya. Dia menjanjikan Roh Kudus bagi kita dan menyediakan tempat bagi kita di surga. Amin. Mari kita persiapkan hati kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Kita bawa setiap syukur kita. Kita naikkan ungkapan syukur kita betapa Tuhan baik bagi kita. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini, memenuhi setiap kehidupan kami. Kita angkat pujian ini, katakan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan.
tinggi. buka hati untukmu, Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. jamahlah kami Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya. Jamah setiap kami Tuhan. Roh Kudus hadir bagi kami. Roh Kudus urapi setiap kami. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kami bawa setiap syukur kami. Kami bawa setiap pujian kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau yang kami tinggikan. Engkau dimuliakan selamanya. Terima kasih Tuhan. Kami bawa setiap syukur kami. Betapa Kau baik bagi kami. Roh Kudus pimpin kami. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus Engkau menghibur kami. Engkau kekuatan kami. Terima kasih. Biar setiap hati kami menyembah-Mu. Biar setiap roh kami menyembah-Mu. Haleluya. Ini ungkapan syukur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bawa setiap pujian kami. Ini hati kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Engkau penolong bagi kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Biar setiap kami memuji-Mu. Roh Kudus terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Engkau penghibur bagi kami. Kami bersyukur. Kami sanjung Engkau Tuhan di tempat maha tinggi. Haleluya. Ku sanjung Kau di tempat tinggi. Sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Yang lain. Dan ku datang menyembah-Mu. Ku sanjung Engkau Tuhan. Ku sanjung
kami Tuhan selalu bersyukur padamu. Terima kasih Tuhan sudah mati buat kami, sudah bangkit buat kami, dan Engkau naik Tuhan untuk menyediakan tempat bagi kami. Engkau menjanjikan Roh Kudus bagi kami untuk menghibur ketika kami sedih, untuk menjadi penolong bagi kami, untuk menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalani kehidupan kami, untuk menginsafkan kami akan dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan untuk karya-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk Roh Kudus. Pada sore hari ini hati kami bersyukur dan bersuka cita. Terima kasih untuk damai sejahtera yang boleh kami alami daripada Tuhan. Makasih Tuhan, makasih. Ini kami jemaat Tuhan pada sore hari ini. Kami menaikkan setiap syukur kami, dan Kau tahu setiap hati kami. Namun kami percaya Roh Kudus senantiasa menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni segala ketidaktepatan kami, dan biarlah sore hari ini Tuhan, hidup kami senantiasa menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami siap bersorak-sorai di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hari baru, harapan baru. Roh Kudus tercurah bagi kita. Amin. Haleluya. Kita katakan anggur baru tercurah bagi saya dan saudara. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa tadi patahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa tadi patahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan
bagi Tuhan, amin. Haleluya. Tuhan yang memberi kemenangan bagi kita. Dia sumber pengharapan kita selamanya. Sorak-sorai muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Bersorak-sorai muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus kami, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Biar setiap firman Tuhan yang kita dengar nanti mampu mengubah hidup kita. Kita katakan, bagaikan tanah kering yang merindukan air, begitupun jiwa kami merindukan Engkau Tuhan. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah
Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah lewat setiap pujian, penyembahan yang kami naikkan di hadapan Tuhan pada sore hari ini, hanya Tuhanlah satu-satunya yang kami puji, kami puja, bahkan kami agungkan. Siaplah tanah hati dan pikiran kami untuk kembali kami diisi oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadikan rema di dalam setiap hidup kami, sehingga firman-Mu menjadi makanan rohani yang terbaik buat kami. Kalau bukan kuasa yang datangnya dari Tuhan, kami mau tolak, patahkan, dan hancurkan di dalam nama Yesus. Biarlah kami boleh memusatkan perhatian kami, boleh memokuskan perhatian kami kepada kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Saudara diberkati Tuhan pada sore hari ini. Yang diberkati boleh lambaikan tangannya buat Tuhan, amin. Kita harus semangat biar kita nggak ngantuk ya. Karena kalau sudah mulai jam 4, lewat-lewat mau masuk jam 4:30 pasti sudah mulai ngantuk-ngantuk, termasuk saya. Tapi kalau hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Kita hari ini memperingati apa Bapak Ibu? Kenaikan Tuhan Yesus ya. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus ketika dia menjelma menjadi manusia, dia boleh melewati fase demi fase. Dari kelahiran, kematian, kebangkitan, bahkan hari ini saya dan saudara memperingati kenaikan Yesus Kristus. Amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Kalau dia boleh kembali ke tata surganya, itu membuktikan bahwa dia sungguh-sungguh adalah anak Allah. Anak yang diutus oleh Bapa datang ke dunia. Dan setelah dia menyelesaikan proyek yang terbesar, misi keselamatan buat saya dan saudara, dia harus kembali pulang ke rumah Bapa di surga. Tapi kalau sampai hari ini, saya dan saudara belum pulang ke rumah Bapa di surga, berarti misi kita di dunia belum selesai. Ada tugas tanggung jawab yang perlu kita kerjakan selama di dunia ini. Entah kita sebagai seorang anak, sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai pelayan Tuhan, bahkan seorang pekerja sekalipun, tetap kita mau lakukan yang terbaik selama saya dan saudara ada di dunia. Amin. Puji nama Tuhan. Yuk kita buka saja di dalam kitab Yohanes pasalnya yang ke-7 ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-36. Oke, kita baca ya. 1, 2, 3. Maka kata Yesus, tinggal sedikit waktu saja aku ada bersama kamu, dan sesudah itu aku akan pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Kamu akan mencari aku, tetapi tidak akan bertemu dengan aku, sebab kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada. Orang-orang Yahudi itu berkata seorang kepada yang lain, kemanakah ia akan pergi sehingga kita tidak dapat bertemu dengan dia? Apakah maksudnya untuk pergi kepada mereka yang tinggal di perantauan di antara orang Yunani untuk mengajar orang Yunani? Apakah maksud perkataan yang diucapkannya ini, kamu akan mencari aku, tetapi kamu tidak dapat bertemu dengan aku, dan kamu tidak dapat datang di tempat kemana aku berada. Puji nama Tuhan. Kalau tadi kita sudah membaca di dalam Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-33 sampai ke-36 dengan jelas bahwa Tuhan harus kembali ke tempat asalnya. Tuhan Yesus harus pulang ke surga di mana ia tinggal. Tapi pada waktu itu murid-muridnya belum menyadari apa maksud perkataan Tuhan Yesus. Bahkan orang banyak pun yang ada di tengah-tengah Tuhan Yesus tidak menyadari apa maksud perkataan Yesus yang sesungguhnya. Ya, kita mau belajar masuk di dalam pendahuluan berkata bahwa setelah kebangkitan
Tuhan Yesus selama 40 hari dia masih ada di dunia. Dia masih bisa berjumpa dengan murid-muridnya, dia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke surga. Ini membuktikan apa? Ini membuktikan bahwa dia hidup dan telah mengalahkan alam maut. Ya, kenaikan Yesus ke surga memberikan keuntungan dan memiliki tujuan buat saya dan saudara. Apa saja tujuan Yesus naik ke surga yang Tuhan berikan untuk saya dan saudara hari-hari ini? Inilah yang kita akan pelajari pada sore hari ini. Tujuan apa yang Tuhan akan berikan buat saya dan saudara untuk Tuhan naik ke surga? Tujuan yang pertama adalah untuk menggenapi apa? Nubuat, ya. Jika Tuhan Yesus tidak naik ke surga, maka yang tertulis di dalam kitab suci bukanlah fakta. Artinya apa? Kalau Tuhan Yesus tidak naik ke surga, sia-sialah apa yang menjadi pengharapan orang percaya. Benar gak nih? Anak Allah, benar gak ini Yesus yang menyelamatkan dunia ini? Benar gak nih Tuhan Yesus yang menebus segala dosa umat manusia? Tapi karena Yesus benar naik ke surga, ini bukan fiksi, bukan dongeng atau isapan jempol, bukan kata orang, tetapi ini cerita yang nyata, real, fakta, bahwa Tuhan Yesus harus naik ke surga. Ya, selanjutnya dikatakan bahwa ia harus mati, bangkit, naik ke surga untuk menggenapi nubuat para nabi. Kita tahu ya, penggenapan itu sudah digenapi. Ya, jadi sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia pun sudah dinubuatkan terlebih dahulu oleh para nabi pada zamannya itu. Dan penggenapan ini memang harus benar-benar digenapi. Supaya apa yang tadi saya katakan, bahwa supaya kitab suci kita menjadi fakta, bukan fiksi, bukan dongeng, bukan isapan jempol. Jadinya Tuhan Yesus memang menjadi penggenapan nubuatan para nabi. Bicara tentang nubuatan tidak lepas dari proyek penebusan yang dikerjakan Kristus. Yang seperti tadi saya katakan, bahwa Tuhan selama ada di dunia ini, dia sedang melakukan misi Allah Bapa. Apa misi terbesarnya? Dia mati di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa umat-umatnya. Yang dulunya manusia terpisah dengan Allah karena pelanggarannya, karena kesalahannya. Kita nggak bisa berkomunikasi dengan Allah. Kita nggak bisa bertemu dengan Allah karena ada dosa yang menghalangi buat saya dan saudara. Tapi dengan karya penebusan yang Yesus lakukan di atas kayu salib, membuktikan bahwa kita bisa kembali berkomunikasi dengan Allah Bapa kita. Kita bisa berkomunikasi kembali dengan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Jadi kita harus menghargai karya keselamatan yang Tuhan berikan buat saya dan saudara. Ya, jadi pelajaran yang pertama yang kita mau pelajari pada hari ini, tujuan Yesus naik ke surga. Yang pertama, untuk menggenapi nubuat yang dikerjakan oleh para nabi pada zamannya, pada waktunya, pada masa itu. Dan nubuatan itu telah terbukti dengan proyeknya yang terbesar, yaitu karya penebusan Allah di atas kayu salib. Amin. Kita bangga ya jadi anaknya Tuhan. Kita bangga menjadi muridnya Tuhan Yesus. Kita bangga menjadi ahli-ahli warisnya. Ada di sini yang gak bangga jadi anak Allah? Ada. Aduh Bu Meli, saya gak bangga jadi anak Allah. Kenapa? Susah mulu hidupnya.
kagak kaya-kaya. Mau susah, mau kaya, kita harus bangga jadi anak Allah. Amin. Karena keselamatan yang terbesar yang Tuhan berikan lewat kematiannya di atas kayu salib. Amin ya. Itu yang pertama. Tujuan yang kedua, kita mau baca di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai yang ketiga. Yohanes 14 ayat 1 sampai yang ketiga. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku akan mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Tujuan yang pertama sudah jelas, bahwa Yesus naik ke surga untuk menggenapi nubuatannya. Tujuan yang kedua, Tuhan Yesus naik ke surga adalah untuk menyediakan tempat. Buat siapa? Buat saya dan saudara. Amin. Tempat tinggal kita di dunia ini tidak permanen, tapi sementara. Tempat tinggal yang permanen di mana? Di surganya yang kekal. Saya dan saudara hari-hari ini mungkin sedang ngantri nomor atau urutan. Karena kita belum dipanggil sampai hari ini. Ada yang udah pernah pergi ke surga? Ada? Belum ya? Saya juga belum pernah pergi ke surga. Tapi kita sama-sama rindu. Jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Rindu pergi ke surga semuanya? Semua rindu ya. Atau ada yang bilang, Bu Meli, saya gak pengen tinggal di surga, udah rame, maunya di neraka aja di Bu Meli. Biar jep ajep. Ada yang mau gitu? Enggak ya, saya punya pengharapan, saudara punya pengharapan. Kita semua punya pengharapan. Suatu hari kelak kita mau tinggal di rumah Bapa kita di surga. Amin ya. Penjelasannya, kalau bahasa Yunaninya, rumah Bapa itu adalah mone, bukan mani, mone ya. Artinya apa? Artinya berlimpahnya ruang atau sebagai tempat keabadian. Yang tadi seperti saya bilang, di bumi ini semuanya sementara. Walaupun kelihatannya indah, keren, cakep, bagus, tapi kita tinggal di dunia sementara. Enggak permanen, ya. Tetapi permanennya di mana? Di surga. Ternyata di surga itu dikatakan banyak tempat tinggal. Karena Tuhan sudah menyiapkan. Jadi ketika dia pulang ke rumah Bapa di surga, bukan Tuhan Yesus santai ria, enggak. Tuhan Yesus pun tetap di singgasananya mendoakan buat saya dan saudara. Supaya apa? Supaya keselamatan yang kita terima tidak binasa. Tuhan pun punya pengharapan supaya setiap penebusan yang Tuhan sudah kerjakan selama ada di muka bumi tidak menjadi sia-sia. Dia tetap menjadi pendoa syafaat buat saya dan saudara di surganya. Supaya apa? Supaya kita tetap hidup di dalam terangnya. Supaya kita tetap hidup di dalam kehendaknya. Supaya kita tetap hidup di dalam koridornya. Supaya kita tetap hidup di dalam keselamatan yang Tuhan beri. Kadangkala jujur ya, saya dan saudara suka nakal. Kita seringkali nggak setia, Tuhan tetap setia. Kita seringkali menyimpang ke kanan dan ke kiri, tapi Tuhan tetap panggil kita lagi. Bangkitin kita lagi, berikan kekuatan kita lagi, berikan semangat buat kita lagi. Karena apa? Karena Tuhan punya tempat tinggal yang banyak. Dan dia rindu setiap anak-anaknya di muka bumi ini akan masuk di dalam rumah tinggalnya. Amin. Saya kasih sebuah ilustrasi. Misalkan Bapak Ibu pergi nih jalan-jalan ke Korea lah yang cakepan dikit. Nginep di hotel berbintang 5. Pasti seneng dong ya. Tapi hotel itu bukan rumah kita.
Mungkin kita banyak duit, is okay, bisa sebulan kita bayar. Tapi suatu hari kelak, kita nggak selamanya ada di hotel Korea tersebut. Kita akan pulang, kita akan balik lagi ke negara di mana kita berasal. Home sweet home, istilahnya. Kita kembali ke rumah. Kenapa? Karena rumah kita membuat kita nyaman. Artinya apa? Surga itu bukan hanya sekedar kondisi, tetapi surga itu sebuah lokasi yang permanen. Contohnya lagi, kayak saya tinggal di rusun. SP-nya berapa tahun? 2 tahun. Bisa nggak saya nggak tinggal di rusun lagi? Bisa. Kalau Bu Meli sudah beli di Pantai Indah Kapuk, berarti saya nggak tinggal di rusun lagi. Betul ya? Nah, intinya seperti itu. Berarti surga itu seperti itu. Dia bukan hanya kondisi, tetapi dia sebuah lokasi yang permanen. Seperti saya bilang, saya mungkin gak selamanya tinggal di rusun. Mungkin ada kalanya saya diusirkah sama pengelola, atau saya sudah punya rumah yang baru, saya gak menempati rusun. Amin. Berarti begitu juga dengan kehidupan kita sebagai orang percaya. Gak selamanya kita ada di dunia ini. Tetapi suatu hari kelak kita akan ada di surganya Tuhan. Ya, suatu ketika saya sih memang belum pernah ke surga. Saya bilang kan, saya belum pernah ke surga loh. Tapi saya pernah pada waktu kuret yang kedua, kuret saya kan pernah keguguran. Pada waktu saya mau dikuret, saya dibius total. Pada waktu saya dibius total itu sepertinya roh saya tuh melayang-layang. Kayak seperti saya meninggalkan tubuh saya, dan di dalam perjalanan roh saya itu saya dibawa tinggi ke angkasa luar. Jadi saya bisa lihat bintang-bintang di langit, bisa lihat meteor, sampai tiba di suatu titik tempat saya dibawa sama pasukan kereta kuda. Keretanya warna putih. Saya dibawa di dalam kereta putih itu ke suatu tempat. Di tempat itu tempatnya sangat-sangat indah. Sampai tiba di tempat itu ada orang yang menyambut. Tapi ketika pintu kereta saya dibukakan, orang itu cuma bilang begini, belum waktunya, cuma lihat doang, promosi alias iklan. Tapi saya mengerti, yang roh saya dibawa itu melayang-layang, saya diberikan gambaran, sepertinya kayak surganya Tuhan. Karena ruangannya, dari gerbangnya aja kilaunya sangat bagus, sangat indah. Ketika saya dalam keadaan yang tidak sadar seperti itu, saya merasa, oh berarti surga itu bukan kata orang. Berarti apa yang firman Tuhan katakan real, fakta bahwa surga itu ada. Walaupun memang saya belum sampai melihat dalamnya, tapi saya udah merasa sesuatu yang sukacita, sesuatu yang indah. Tiba-tiba roh saya kembali. Akhirnya obat biusnya sudah selesai lah, istilahnya saya sadar. Tapi dari pengalaman rohani itu saya sadar bahwa ternyata apa yang firman Tuhan katakan itu benar. Surga itu benar ada. Amin. Jadi jangan takut mengalami kematian. Karena kehidupan kita setelah kematian ada kehidupan yang kekal. Jangan takut percaya sama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus menyediakan tempat yang terbaik buat saya dan saudara. Yang penting selama kita ada di dunia, kerjakan aja bagian kita. Lakukan aja bagian kita dengan setia, dengan tekun. Urusan surga dan neraka urusannya Tuhan. Tapi setidak-tidaknya saya dan saudara sudah melakukan yang terbaik. Amin. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, kalau tujuan yang kedua Tuhan menyediakan tempat buat saya dan saudara, tujuan yang ketiga adalah untuk mencurahkan rohnya. Kita baca di dalam Ibrani 13 ayat yang ke-5b. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Lanjut, Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajar segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu.
Yang ketiga tujuannya adalah untuk mencurahkan rohnya. Roh apa maksudnya? Roh Kudus. Tadi Suryani sudah semangat ya jadi WL. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Artinya apa? Tuhan sedang mencurahkan rohnya. Ketika Tuhan harus pulang kembali ke rumah Bapa di surga, Dia tidak meninggalkan saya dan saudara menjadi yatim dan piatu. Dia tidak sekali-kali membiarkan saya dan saudara hidup di dunia yang panah ini seorang diri. Dia tidak sekali-kali membuat saya dan saudara tidak berdaya. Tetapi lewat kuasanya, Rohnya yang kudus yang akan memberikan kekuatan, yang akan memperbaharui hidup saya dan saudara, yang akan terus menginsapkan dunia ini, bahkan memberikan kekuatan yang baru buat saya dan saudara. Hanya pekerjaan Roh Kudus yang bisa dilakukan. Kalau Tuhan selamanya ada di dunia, saya percaya Dia terbatas untuk menjangkau seluruh dunia ini. Amin. Tetapi karena Tuhan harus pulang ke surga dan Dia menjanjikan kuasanya Roh Kudus, pekerjaan kerajaan Allah semua dapat diatasi, dapat dijangkau. Karena apa? Kita percaya manifestasi kuasa Roh Kudus, pekerjaan kuasa Roh Kudus akan berlipat kali ganda dicurahkan buat saya dan saudara. Justru kita bangga memiliki Roh Kudus di dalam hidup ini. Karena Roh Kudus yang akan mengingatkan saya dan saudara. Karena Roh Kudus yang terus akan membawa saya dan saudara tetap hidup di dalam kehendaknya Tuhan. Percaya sampai hari ini mujizat masih terjadi? Amin. Itu pekerjaan Roh Kudus. Yang buta bisa melihat, yang timpang bisa berjalan. Amin. Itu pekerjaan Roh Kudus. Tetapi kalau mungkin Tuhan Yesus ada di dunia, Dia cuma terbatas melayani orang-orang di Israel pada masanya. Tetapi kalau Tuhan Yesus lewat kuasanya Roh Kudus, Dia bisa menjangkau dari Sabang sampai Merauke. Bahkan seluruh lapisan dunia ini pun bisa dijangkau lewat pekerjaan Roh Kudus. Ya, jadi kita percaya bahwa kuasa Roh Kudus menjadikan saya dan saudara kekuatan di dalam hidup ini. Kembalinya Yesus ke surga bukan berarti Dia meninggalkan dan membiarkan umatnya bergumul sendiri. Tetapi Dia memberikan kita Roh Kudus yang memberi kekuatan. Amin. Ada kalanya kita mengalami kerohanian yang letih, lesu, berbeban berat. Betul ya? Ada kalanya mungkin kita mengalami kejenuhan rohani, mengalami kekeringan rohani. Tetapi ketika kita kembali, datang bersekutu intim dengan Roh Kudus, kembali tubuh kita yang mungkin letih, lesu, pikiran kita yang berbeban berat, kita diberikan semangat lagi, kekuatan baru lagi. Seperti HP yang udah mau lobet harus dicas. Supaya apa? Dia terisi lagi. Begitu juga dengan kerohanian kita. Kita harus tetap diisi oleh kuasa Roh Kudus. Supaya kita jadi kuat. Ya, nggak ada yang di dunia ini jadi superwoman atau superhero. Kita semua terbatas, tapi kita punya kuasa Roh Kudus yang selalu ada buat saya dan saudara. Melalui Roh Kudus kita dapat memahami kehendak Tuhan dalam firman-Nya, ya. Jadi lewat kuasa Roh Kudus juga, kadangkala kita mungkin baca satu ayat, satu pasal, Tuhan, saya nggak ngerti ya maksud ayatnya ini apa sih? Saya udah berulang-ulang nih baca, tapi kok nggak ngerti? Ketika kita berdoa sama Tuhan, Tuhan akan kasih hikmatnya. Tuhan akan kasih terangnya. Tuhan akan kasih pencerahan. Oh, maksudnya ayat ini ternyata begini ya. Supaya hidup saya harus tetap jaga kekudusan. Gak boleh nipu-nipu orang lagi. Gak boleh bohong-bohong lagi. Gak boleh curang-curang lagi. Oh, berarti saya gak boleh hidup dalam kedagingan. Itulah
firman Tuhan. Lewat kuasa Roh Kudus, ketika kita baca firman, kita dibuat mengerti. Roh Kudus sanggup melembutkan hati yang keras. Seperti batu karang. Batu karang itu keras, tapi kalau mungkin dia diterpa ombak setiap hari, lama-lama dia terkikis. Betul ya? Begitu juga dengan hati kita. Mungkin suami kita, istri kita, orang tua kita, sahabat kita nggak bisa merubah orang yang kita sayangi, orang yang kita kasihi. Hanya kuasa Roh Kudus yang sanggup mengubah manusia menjadi lebih baik. Kita sesama manusia pun gak bisa merubah seperti yang kita mau. Tapi kalau ada kuasa Roh Kudus, sekeras apapun hati manusia, sejahat apapun hati manusia, bisa jadi bertobat dan berubah. Contohnya sudah ada di firman Tuhan siapa? Saulus, ya. Dulunya dia sebagai penganiaya orang Kristen, musuh terbesar orang Kristen. Tapi ketika dia jumpa Yesus, ketika Roh Kudus ada di dalam hatinya, Tuhan menjamah hati, pikiran dan jiwanya. Dia dilembutkan, makanya dia juga menjadi rasul yang terbesar pada zamannya. Itu lewat pekerjaan kuasa Roh Kudus. Dengan karya Roh Kudus, manifestasi dan mujizat sampai hari ini dapat dialami dan dirasakan. Amin. Kita percaya bahwa kuasanya tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, bahkan selama-lamanya tetap ada. Amin ya. Kalau manusia bukan berjanji, kadangkala meleset. Tetapi kalau Tuhan berjanji, dia selalu tepati janjinya. Itu yang ketiga. Yang terakhir, kalau Tuhan memberikan melalui kuasanya Roh Kudus, yang keempat, tujuan Yesus naik ke surga adalah untuk menyatakan penyertaannya. Matius 28 ayat 20 berkata, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ketahuilah bahwa aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Bukti yang keempat atau tujuan Allah adalah untuk menyertai saya dan saudara sampai akhir zaman. Penyertaan Tuhan dalam kehidupan orang yang takut akan Tuhan adalah real. Dalam tuntunannya selalu nyata dalam kehidupan orang percaya. Buktinya apa? Di dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan bahwa Tuhan turut bekerja di dalam diri orang percaya. Betul ya? Segala sesuatu Tuhan turut bekerja. Baik buruknya, susah senangnya, sehat sakitnya, Tuhan tetap turut bekerja di dalam hidup orang percaya. Ini membuktikan penyertaan Tuhan. Kalau sampai hari ini kita bisa bergerak, bernapas, ini juga bukti pemeliharaan Tuhan. Kalau sampai mungkin kita dengar waktu yang lalu Mak Eti sempat mengalami kecelakaan ya Mak ya, tapi nggak ada yang lecet, nggak sampai dirawat di ruang ICU, cuma lecet-lecet doang istilahnya. Itu bukti penyertaan Tuhan buat Mak Eti. Kalaupun sampai hari ini mungkin kita jatuh bangun di dalam kerohanian kita, di dalam pengiringan kita sama Tuhan, tapi percayalah Tuhan tetap menyertai saya dan saudara sampai hari ini. Amin. Yang terakhir di dalam Filipi 4 ayat 19, Tuhan mencukupi dan memelihara hidup orang percaya. Jadi kita nggak perlu takut. Nggak perlu khawatir, nggak perlu cemas. Apa yang akan kita makan, apa yang kita minum. Karena Dia adalah gembala yang terbaik buat saya dan saudara. Mungkin hari ini kita bisa makan ayam, puji Tuhan. Besoknya nggak makan ayam lagi, tahu, tetap puji Tuhan. Hari ini makannya kangkung sampai asam urat, kata si Oma. Kangkung lagi, asam urat nih. Ya mungkin besok nggak makan kangkung, makan capcay puyonghai ala resto. Ya, tapi walaupun mungkin kita mengalami pasang surut di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, tapi percaya Tuhan sekali-kali
tidak meninggalkan kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh bahkan tergeletak. Tapi Tuhan tetap dengan kasih-Nya, dengan kuasa-Nya akan tetap menjaga, melindungi, mengasihi saya dan saudara. Kesimpulan dari kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini yang kita pelajari bahwa tujuan Tuhan Yesus naik ke surga adalah untuk menggenapi nubuatan para nabi, untuk menyediakan tempat tinggal yang terbaik buat saya dan saudara, untuk memberikan kuasa-Nya Roh Kudus yang akan terus memberikan kekuatan ketika kita mengalami problema di dalam hidup kita. Kita tidak seorang diri karena ada kuasa-Nya Roh Kudus. Dan yang terakhir, Tuhan tetap menjadi penjaga, pelindung, pemelihara buat hidup saya dan saudara. Biarlah firman Tuhan pada sore hari ini akan meneguhkan kita, membangun kita, bahkan terus menguatkan kita bahwa surga adalah tempat di suatu hari kelak buat saya dan saudara. Puji nama Tuhan. Saya jemput kita boleh bangkit berdiri. Kita mau katakan pujian, mengalirlah kuasa Roh Kudus bagaikan tanah kering. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba-Mu sudah berbicara kebenaran firman Allah. Tapi ada kuasa Roh Kudus yang tidak pernah berhenti berbicara lewat hati ke hati, lewat pikiran mereka untuk tetap Engkau tinggal selamanya di dalam hati, pikiran dan jiwa mereka. Siapakah kami di hadapan-Mu Tuhan? Kami manusia yang terbatas, tapi Tuhan tidak terbatas buat kami. Bagaikan tanah kering. Bagaikan tanah kering yang merindukan air. Yes Tuhan. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku. Kita katakan bagaikan tanah kering. Bagaikan tanah kering Berbicaralah Engkau Roh yang Kudus merindukan. buat kami sore hari ini. Apa yang ingin Kau katakan Roh Kudus? Ajar kami membuka hati, membuka diri, tidak mengeraskan hati kami. Ketika firman-Mu berkata, menegur kami yang salah, kami mau diperbaiki, kami mau dipulihkan, sehingga kuasa-Mu menjadi nyata di dalam setiap kehidupan kami. Berkaryalah Engkau Roh Kudus sore hari ini. Berkata-katalah Engkau Roh Kudus. Kami mau mendengar suara-Mu, kami mau mendengar isi hati-Mu Tuhan. Amin. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah Mengalirlah kuasa Roh Kudus,
tempat ini mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan, mengalirlah Roh Kudus, mengalirlah kuasa Roh Kudus, di tempat ini mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Haleluya. Kuasa-Mu mengalir Tuhan, kami rindukan pada masih mengalirlah kuasa-Mu di setiap kami Tuhan, mengalir kuasa Roh Kudus, mengalirlah Roh Kudus ya Allah. Haleluya. Haleluya, Yesus. Karamayalabash, karamash. Terima kasih Tuhan. Makasih Yesus. Makasih Allah. Makasih Yesus. Terima kasih Makasih. Tuhan. Karabakorabahalas shikiralamash. Syukur Takarabahulamash shakaralamash. syukur bagimu. Karabakuramakankaroshi kitalaba. Terima kasih Tuhan. Aliriko syaralahaina Terima dororamash. kasih. Katakoramohulang karohu Roh-Mu syara. mengalir buat Dikiramohulang setiap kami, mayalebehulala. ya Tuhan. Takaramoho syarala. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan yang kukasihi, Terima kasih. dengarkanlah kebenaran firman-Ku pada sore hari ini. Ketika engkau punya telinga, bukalah telingamu. Ketika engkau punya hati, bukalah hatimu. Jangan keraskan. Aku ingin mengatakan kepadamu sore hari ini, aku memberkati engkau anak-anakku. Aku tetap ada untukmu, baik dalam sehat maupun dalam sakit, maupun senang maupun susah, dalam kekurangan maupun kelimpahan. Aku ada untuk kalian. Tapi seringkali kalian yang menjauhkan diri kalian untuk tidak menyapa aku setiap harinya. Seringkali kalian melewatkan aku. Seringkali kalian lupa memperkatakan firman-Ku. Kalian sibuk dengan urusan kalian. Kalian sibuk dengan segala kesibukan kalian, sehingga engkau lupa menyapa aku. Aku senang ketika engkau datang setiap hari kepadaku. Dengan segala kondisi apapun, aku tetap menerima keadaanmu. Sekalipun engkau sedang terluka, tersakiti, di dalam penderitaan, di dalam kekurangan, aku ada untuk kalian anak-anakku. Berdirilah teguh, tidak tergoyahkan. Berakarlah dan bertumbuhlah di dalam pengenalan iman yang kuat. Satu sama lain saling mengasihi, tidak saling menjelekkan. Satu sama lain saling mendukung di dalam kasih. Belajar mengampuni orang-orang yang sudah berbuat tidak baik buat kalian.
Jangan ada kepahitan yang kau simpan anak-anakku. Karena hatimu menjadi tawar dan dingin. Dan kalau itu sudah dibuai, akan menjadi dosa dan berujung maut. Setialah engkau sampai pada akhir zaman. Setialah engkau di dalam peribadatanmu kepada Tuhan. Bukan seperti rutinitas, bukan seperti kewajiban yang sepertinya harus dilakukan. Tapi segala sesuatu yang kau lakukan karena engkau mencintai dan mengasihi aku lebih dari segalanya. Bertumbuhlah dan berbuahlah di dalam kebenaran akan firman-Ku. Aku tetap memberkati engkau sampai kepada akhir zaman. Karamahalabasya karamakuta karamashi. Karamokungkuro hasyakata kalamashi kira. Karamuhudang karahutiki labahaya lamashi. Tuhan, pada sore hari ini kami mohon belas kasihan Tuhan. Kami mau berdoa buat Bapak Gembala kami dan Ibu Gembala kami, Pendeta Haryanto Simanjuntak dan Ibu Dormiana Herawati Sitorus. Mereka adalah dua menjadi satu di dalam Tuhan. Ada banyak perkara yang mungkin hari-hari ini menjadi beban pikiran mereka, sehingga menyita waktu mereka dalam segala keterbatasan, di dalam segala kelemahan. Justru kuasa-Mu menjadi nyata dan sempurna. Tuhan, kami berdoa, biarlah kedua hamba-Mu tetap kuat dalam kuat kuasa-Nya Tuhan. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan mereka. Tuhan tahu segala sakit penyakit mereka. Ketika mereka bawa pergumulan ini ke dalam tangan Tuhan, kuasa Allah menjadi nyata dan sempurna. Bukan kata orang, tapi mereka mengalami ada mujizat yang Tuhan nyatakan. Teristimewa buat sakitnya hamba-Mu Pak Haryanto. Segala alerginya Tuhan, sebelum dia datang konsultasi kembali ke dokter, Tuhan terlebih dahulu yang sudah mengobatinya. Tuhan juga pakai tangan dokter yang ada dalam segala perkara menanganinya dengan baik. Tapi kami percaya, kami mendahulukan kuasa Allah. Diberkatilah juga sidang jemaat Tuhan pada sore hari ini. Apa yang menjadi keperluan kebutuhan mereka, cukupkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus buat kasih-Mu pada sore hari ini. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Terima kasih kepada hamba Tuhan, Ibu Meli yang sudah menyampaikan firman Tuhan di sore hari ini. Kiranya Tuhan yang memberkati senantiasa. Ada beberapa pengumuman Bapak Ibu. Ya, doa puasa dimulai malam hari ini, terakhir makan jam 10. Dan kita akan buka bersama besok jam 4 sore. Silakan Bapak Ibu mengambil bagian dalam berpuasa. Selanjutnya ibadah Minggu Raya tanggal 21, 3 hari lagi. Kita akan ketemu di jam yang sama pukul 16 sore. Mari Bapak Ibu ajak kawan seiman untuk bisa datang beribadah kepada Tuhan. Kita berdoa, kita mendukung acara retreat kita di 23 sampai 24 September supaya banyak kita yang bisa hadir nanti ke sana dan tentunya kita memperoleh jamahan Tuhan. Amin. Silakan menabur Bapak Ibu, boleh dicicil mulai sekarang. Kita akan memberikan persembahan kita bagi Bapak Ibu yang mau memberikan persepuluhan ataupun persembahan, sudah disediakan amplop. Bagi yang sedang mengikuti ibadah live streaming, boleh dikirim di nomor rekening gereja. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu di sore hari ini. Berkati Ibu Meli yang sudah menyampaikan kepada kami Tuhan. Tuhan memberkati keluarga, pekerjaan, bahkan seluruh pergumulannya saat ini. Makasih Tuhan, Engkau naik untuk menyediakan tempat bagi kami, mencurahkan Roh-Mu, dan untuk menggenapi nubuatan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Biarlah persembahan setiap kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Haleluya. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian, katakan ku sanjung Kau di tempat maha tinggi. Terima kasih Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu. Sekali lagi katakan dengan sungguh, angkat tanganmu, katakan ku sanjung Kau Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sebelum saya akhiri di dalam doa, karena memang gereja di mana tempat kita ada, kita tidak mengadakan 10 hari doa Pentakosta, tapi saya rindu saudara juga hari Minggu bisa semuanya hadir, agar kita betul-betul mengalami pencurahan Roh Kudus. Amin. Hari Minggu temanya masih sama tentang Roh Kudus. Dan kita juga berdoa apakah juga sampai di akhir Juni kita masih belajar tentang Roh Kudus. Saya diingatkan Tuhan, ternyata penting sekali setiap kita sebagai orang percaya itu dipenuhi sama Roh Kudus. Amin. Karena ada banyak kita
berpikir bahwa Roh Kudus sesuatu yang sesuatu yang kayaknya biasa buat kita. Padahal itu sangat penting untuk selalu menyertai perjalanan kehidupan kita. Amin. Saudara pastikan saudara bisa hadir, pastikan saudara sehat, dan kita semua akan diberkati oleh Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan yakinlah Tuhan telah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Terimalah hikmat, terimalah sukacita, terimalah damai sejahtera dan penyertaan Allah Roh Kudus yang menyertai setiap langkah hidup kita. Mulai sore hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Sambil mengucap syukur, kita naikkan pujian ini, ku nyanyikan haleluya. Ku nyanyikan haleluya. Sungguh ajaib perbuatanmu. Nyanyikan haleluya. Sungguh besar perbuatanmu. Sungguh ajaib perbuatanmu. Sungguh besar perbuatanmu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat hari Kamis, hari kenaikan di Salmasi, amin. Tuhan berkati kita. Bersyukur padamu, oh Yesusku, Engkaulah jawaban doaku. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, Engkaulah keselamatanku. Ku nyanyikan haleluya. Sungguh ajaib perbuatanmu. Ku nyanyikan haleluya. Sungguh besar kekuatanmu. Ku bersyukur